Oke, balik lagi di Politeknik Lamando, Prodi Teknologi Produksi Ternak. Mata kuliahnya Kesehatan Ternak. Di sini kita masuk ke bab penyakit bakteri. Jadi yang ada di hewan besar. Untuk penyakitnya anthrax, nama lainnya splenic fever, carbon, Mills-Brand, radang limpa, wool salter disease. Etiologinya, penyebab antraksnya namanya Bacillus anthracis. Jadi bentuknya batang lurus dengan ujung siku membentuk rantai panjang. Sifatnya dianya aerob. Bentukan sporanya letaknya sentral. Gramnya gram positif. Kelanjut, ini posisi bentuknya batang, ujungnya siku, dianya bergerombol berantai panjang. Ya, spesies rentannya sapi, domba, kuda, rusa, kerbau, sama pembawa biak yang lain. Rata-rata pembawa biak rentan. Marmut dan mencit juga sangat rentan juga. Kalau untuk babi tidak begitu rentan. Anjing, kucing, tikus, rat atau yang tikus yang besar, sama sebagian besar aves, bangsa burung, tidak rentan, tapi dapat diinfeksi secara buatan. Nah, untuk yang jenis reptil atau hewan berdarah dingin, itu sama sekali tidak berpengaruh. Nah, untuk pengaruh lingkungannya, untuk daerah iklim panas, lalat penghisap darah ini dapat bertindak sebagai vektoron mekanis. Jadi dia yang memindahkan penyakitnya. Jenisnya itu Tabanus spesies, bisa Tabanus rubidus atau Tabanus lainnya. Yang biasanya kita kenal adalah Tabanus rubidus. Nanti ada gambarnya. Antraks berhubungan dengan tanah. Bisa yang netral atau berkapur yang alkalis, ya itu bisa menjadi inkubator. Karena tadi jenis bakterinya aerob, membutuhkan kontak langsung dengan udara. Nah, ini bentukan dari Tabanus rubidusnya. Yang diperhatikan total di bagian abdomen, toraks, itu yang diperhatikan kalau menemukan bentukan jenis lalat penghisap darahnya. Cara penularan, jadi kontak langsung dengan tanah, bisa makanan atau minuman ke dalam tubuh hewan. Nanti juga bisa daerah yang terbuka atau luka itu menempel dengan tanah, itu juga bisa masuk. Jadi cara penularannya. Kalau untuk iklim panas, lalat penghisap darah yaitu tadi Tabanus rubidus jadi pemindah penyakitnya. Cara penularannya melalui masa tunas 1-3 hari, bahkan ada yang sampai 14 hari. Nah, untuk infeksi alaminya terjadi melalui saluran pencernaan, melalui makan peroral, kemudian ada saluran pernafasan melalui inhalasi, menghirup sporanya, kemudian permukaan kulit yang terluka, yang kontak dengan tanah. Faktor predisposisi pasti tadi menyerang mamalia, tapi yang rentan adalah yang memakan biak. Faktor predisposisi yang bisa menimbulkan kemungkinan terjadi semakin cepat adalah kondisi kedinginan, kekurangan makanan, keletihan, sama hewan-hewan yang sudah mengandung spora yang bersifat laten. Jadi ketika badannya drop, itu akan muncul. Antraks itu dibagi ada 3, ada yang
bentuk pertama di sini yaitu antraks bentuk perakut. Jadi sangat mendadak, terdapat pendarahan di otaknya, sesak napas sampai ambruk. Ada beberapa kasus kejang karena menyerang bagian otak, jadi biasanya menunjukkan gejala kejang. Kemudian ada bentuk yang akut, jadi yang ini lebih agak sedikit panjang. Jadi dimulai dengan demam, gelisah, depresi, susah bernafas, detak jantungnya tidak stabil, tidak seperti biasanya, ada gangguan, dan lemah untuk detak jantungnya, kemudian kejang, kemudian penderita mati. Untuk demamnya mencapai 41,5 derajat Celcius, jadi itu sangat panas. Ruminasinya berhenti, jadi pada hewan ruminansia tidak mampu lagi dianya memamah biak, produksi susunya berkurang. Nah, kalau yang bunting bisa sampai keguguran. Dan dari lubang-lubang alami ada keluar darah berbentuk ekskreta. Lanjut ke antraks bentuk kronis, biasanya terdapat pada babi, kadang-kadang juga pada sapi, kuda, dan anjing. Terbatas pada lidah dan tenggorokan. Jadi lebih pada bagian lidah dan tenggorokan. Mati tanpa menunjukkan gejala yang pasti. Kenapa? Karena tingkat resistensinya lebih baik dibandingkan jenis yang lain sebenarnya. Beberapa babi yang spesies tidak terlalu rentan ini menunjukkan pembengkakan yang cepat pada tenggorokan, kemudian kematian. Nah, untuk babi itu memang biasanya antraks kronis. Kalau yang dengan infeksi ringan berangsur-angsur sembuh. Kita lihat ada keluar darah yang kental, mirip aspal. Orang biasanya memperlihatkan seperti itu. Jadi bentukannya hitam, keluar melalui lubang-lubang alami. Bisa melalui mulut, hidung, dubur, ataupun dari mata, telinga juga bisa. Jadi, nah ini terlihat banget ya, dari mata, dari hidungnya, jadi dari lubang-lubang alami. Kemudian kita memilah antraks dari penularannya. Jadi ada 3 bentuk. Ada antraks bentuk kutan atau kulit. Pembengkakannya itu di tempat di bagian tubuh. Kalau ada luka lecet kemudian tercemar, nah itu antraks bisa masuk dari situ. Kemudian ada yang bentuknya usus, intestinal, yang masuk dari peroral, dari makanan, saluran pencernaan. Itu ditemukan ada hemoragi, nyeri daerah perut, kolik, muntah-muntah, kaku, dan selanjutnya kolaps dan kematian. Kemudian ada antraks bentuk pernapasan, bisa kita lihat terdapat pleuritisnya, pleuranya mengalami peradangan. Kemudian ada bronkopneumonia-nya, jadi bronkusnya bermasalah. Bentuk gabungannya bisa juga terjadi, jadi dua-duanya harus kita cek kalau untuk memastikannya. Setelah infeksi usus, biasanya kebengkakannya bersifat busung di bagian tubuh lain, jadi membengkak. Nah, untuk patologinya, rigor mortis tidak sempurna, tidak seperti hewan yang mati normal atau mati ketika dipotong. Jadi rigor mortisnya tidak sempurna. Darahnya berwarna hitam seperti aspal, keluar dari lubang alami, ya seperti hidung, mulut, telinga, anus, dan bangkai cepat membusuk. Kemudian ada mukosa warna kebiruan, sering terdapat penyebelan rektum yang disertai pendarahan, itu di bagian anusnya. Nah, untuk diagnosa bisa menggunakan mikroskopis,
Kemudian kalau itu langsung dilihat. Kemudian kalau kita kurang yakin, kita lakukan penanaman. Bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan biologis, dimasukkan ke mencit sama marmut. Sama marmut lebih bagus. Kemudian pemeriksaan serologis ini untuk serumnya, biasanya kita menggunakan ELISA. Diagnosa banding, hati-hati pada pasteureliosis, yaitu pembengkakan pada leher, bukan pada bagian pernapasan yang bronkus tadi. Kemudian hati-hati dengan Clostridium atau Clostridia. Clostridium botulinum bisa juga menyebabkan kematian mendadak. Kemudian diperhatikan juga kalau dengan penyakit leptospirosis, anaplasmosis bacillari, hemoglobinuria, dan keracunan tanaman, timah atau fosfor yang akut. Itu diagnosa bandingnya. Jadi diperhatikan cirinya. Pengambilan sebaiknya bedah bangkai atau nekropsi jangan kita lakukan pada hewan yang kita duga terkena antraks, agar tidak memberi peluang terbentuknya bakteri, karena kalau kontak dengan udara semakin mempercepat pembentukan spora. Jadi nanti pemberantasannya sangat sulit. Kemudian bahaya juga bagi manusia membongkarnya. Pengobatan antiserum bisa, dosis kuratifnya untuk hewan besar. Penyuntikannya antiserum, kalau antiserumnya homolog itu bisa melalui intravena atau subkutan. Kalau kita yakin itu heterolog, itu hanya bisa menggunakan subkutan. Jadi kalau homolog itu sama jenisnya, kalau heterolog itu punya kemiripan, lebih luas spektrumnya. Jadi kalau untuk yang luas spektrumnya kita gunakan subkutan, hindari intravena. Pemberian antiserum bisa dikombinasikan dengan antibiotik. Jadi kalau nggak ada antiserum, kita bisa tambahin antibiotik. Kalau ada antiserum, kita tambahin antibiotik semakin kuat. Kalau tidak ada antiserum, kita bisa pakai antibiotik untuk mengurangi efeknya. Oke, selesai.